Ya, ya Pak. Oke, tolong diceritakan bagaimana ceritanya kok bisa merasa rugi ketika membeli asuransi prudensial. Saya ceritakan ya, singkat cerita ya Pak ya. Iya. Saya kan di bulan 11 ini genap 10 tahun. Yeah. 10 tahun, terus entah kenapa, apa yang terjadi, saya punya waktu luang. Saya main Facebook. Sebenarnya yang lebih tahu ini orang tua saya duluan ketika kasus Pak Andreas Simanjorang yang menggerebek kantor prudensial itu. Terus orang tua saya nanya, gimana itu Der, katanya. Bermasalah aja selalu asuransi ini, katanya gitu. Saya masih bela ini, Pak. Masih bela. Saya bilang gini, mungkin itu Mak, karena nggak sanggupnya itu 10 tahun. Kan apalagi corona kayak gini, mereka itu salah persepsi. Dipikir dia kalau belum 10 tahun, uangnya kembali seperti yang dibayarkan. Ternyata kan enggak, kontraknya kan 10 tahun. Mak saya bilang lagi begitu sama orang tua saya masih bela ini. Sampai saya bela. Tapi nanti entah kayak mana lah uang kita itu, katanya. Enggak lah, Mak, enggak mungkin lah. Itu kan perusahaan besar. Saya masih ngomong gitu, Pak. Entah kenapa, suatu ketika, udah lewat ini hari Minggu kalau tidak salah, saya ada waktu lihat Facebook. Saya jarang Pak sebenarnya terlalu aktif di media sosial. Paling saya hanya iseng-iseng aja gitu kan. Saya lihat, ya kan. Entah kenapa satu harian itu saya ada lihat status dan keinginan mencari tahu. Saya lihatlah status ini korban-korban prudensial dan saya baca Google. Terus di situ ada, apakah benar setelah 10 tahun berhenti membayar premi? Oh tidak, katanya. Terus saya pahami. Saya gali terus gitu kan. Saya masih santai nih, masih calm, masih santai lah gitu. Terus saya pelajari, saya lihat di Facebook ternyata udah rame nih. Saya yang terlambat gitu kan. Udah rame. Ternyata baca komen-komennya bahkan yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun pun ada. Saya sebenarnya udah merasa sempurna nih, ya kan? 10 tahun gitu kan. Udah merasa yang lain kan cerita 3 tahun, 2 tahun gitu. Saya udah merasa apresiasi diri saya sendiri nih kan. Walaupun premi saya 400.000, saya apresiasi diri saya sendiri. Saya hebat. Makanya saya di tahun 2020 itu Pak, ngambil kuliah karena saya sudah mikir, saya punya dana kan. Saya nggak bohong, nanti saya apakan ini saya di tahun 2020 saya kembali mengambil sekolah farmasi itu karena saya merasa ada tabungan sedikit. Waktu di corona ini saya maksimalkan dan uang tabungan saya ada di prudensial, investasi saya di mana di bulan 11 beban saya kan sudah berkurang, uang saya ada, beban saya untuk membayar berkurang. Nah terus kan gitu. itu bagaimana tahu bahwa itu saldonya ternyata tidak sesuai dengan yang Ibu setorkan? Ya, terus karena ini di Facebook udah booming nih, udah rame, udah viral, terus saya email ke Jakarta, ke customer prudensial langsung. Saya bilang gini, saya masih baik, saya masih positif ini Pak. Saya bilang, halo selamat siang, prudensial yang terhormat, saya bilang, mengingat polis saya di bulan 11 2021 di tanggal 16 akan genap 10 tahun. Banyak desas-desus yang saya dengar di media sosial bahwasanya banyak yang kecewa. Saya harap prudensial tidak mengecewakan saya. Saya bilang gitu di email, itu masih ada. Karena di email ya Pak ya. Terus apa jawaban prudensial? Dia bilang, terima kasih telah menghubungi kami Ibu Dearma Natalia Sihotang, katanya kayak gitu. Terima kasih juga atas kepercayaan Anda. Jikalau Anda ingin menutup polis Anda, nilai yang tertera lah yang bisa Ibu ambil, katanya.
Merinding lah saya ini, Pak. Kaget ya. Seketika itu iblis sekali datang ya kan, kayak rasa macam mana putus asa, bunuh diri, orang kehilangan yang 10 tahun menabung, Ya. yang di mindset saya dan di doktrin yang kemarin itu cukup bayar 10 tahun, Ya. setelah 10 tahun Tidak bayar lagi. berhenti bayar, uang kembali full, bahkan berlebih, dan jiwa sampai umur 99 tahun. Iya, betul. Bayangkan, kalau dia sudah merasakan, pasti dia tahu sakitnya bagaimana itu. Iya. Jadi sudah berapa yang disetorkan? Yang disetor, nih, ini saya dapatnya dari kantor ini ya Pak ya. Ya. Ini saya bilang tulis berapa dana yang sudah saya ambil, berapa dana yang sudah saya setor. Jadi premi saya itu Dearma Natalia Singhotang itu sudah 44.400.000 rupiah. Nah, kembalinya berapa? Orang tua saya, kenapa Pak? Yang bisa kembali berapa? Ditarik? Yang kembali itu, ini yang kembali itu sebelumnya ditarik 13 juta, ditambah di tanggal 20 bulan 4 kemarin, 6.324.252. Jadi total yang saya tarik 19.324.252. Jadi tadi kan saya setor 44.400.000. Jadi itu ruginya itu 25.075.075.748. Orang tua saya, premi yang udah dibayar itu 44.600.000. Yang kembali itu 15.522.354. Berarti rugi 29.077.646. Jadi total premi saya dan orang tua saya 54.153.394. Total ruginya? Iya. 54 juta sekian ya? Ya, 153.394. Nah, Ibu pernah telepon ke agennya enggak? Apa kata agennya? Oh, jadi sebenarnya saya udah malas juga lihat agennya, enak juga sebenarnya kan. Cuman untuk memaksimalkan usaha saya ini, jadi di tanggal 26 April 2021 saya ke OJK yang di Medan. Pulang dari OJK, saya ke rumah agen saya. Terus saya bilang, gimana itu? Pertama orang tua saya cerita, masih ada dibilang pula rencana bayar 10 tahun. Itu ada rekamannya, rencana bayar. Sebenarnya kalau prudensial itu mau mendengar cakap saya dan cakap agen, sebenarnya ya nggak boleh dong prudensial hanya mendengar cakap dia saja. Cakap kita nasabah juga harus dong. Prudensial itu kan selalu berpacu pada polis. Sementara ketika agen prospek, ini polis tidak ada di bawah. Tidak ada di bawah. Kita nggak tahu isinya. Yang unik, tidak tahu isinya. Yang uniknya Pak, ini punya ibu saya, orang tua saya. Ini kalau agennya jujur dan masih ingat, premi pertama ini pakai uang agen sebenarnya. Oh, uang agen ya. Saya dahuluin dulu katanya. Baik sekali ya. Iya.
Eh, tapi kejujuran orang itu kan mahal, Pak. Ya. Iya kan? Kejujuran orang itu mahal. Ya. Kalau bisa, kalau dulu kan dia datang tuh 3 kali sehari, 4 kali. Mungkin Ya. kalau sekarang kan saya pernah kecelakaan, Pak. Ah. Saya telepon agen Ya. saya, Ah. itu udah nggak ada lagi. Agen itu sampai Saya ya sekarang udah. masih kerja di Prudensial. Oh, saya tidak tahu, Pak. Oh. Yang uniknya, kita ini cerita ya, Pak ya. Ya. Yang uniknya, saya ini, saya buka sama Bapak. Ya. Saya punya kartu agen loh. Ya. Ini agen. Oh. Nih. Arma Natalia Sihotang, PT Prudential Life Insurance. Kode agen, nomor lisensi. Jadi ibu agen, ibu juga korban, itu juga nasabah. Saya gimana menjelaskannya? Biar nanti agen-agen ini juga yang nonton jangan kebanyakan bacot. Saya itu bisa agen direkrut tanpa pelatihan, tanpa pengajaran. Bisa jadi agen ya? Di mana? Iya. Ternyata setelah saya telusurin, dengan dia mendapat satu agen, dia itu akan menaikkan jabatan. Agen itu akan mendapatkan jabatannya. Jadi seperti multi level marketing. Iya ya, oke. Terus bagaimana pendapat? Di sini Prudential pun tidak mau dengar. Jelas salah ya. Iya. Jelas salah. Kita tidak mendaftarkan ujian, kita datang hanya ujian. Di situ kan ya namanya teman, Pak. Iya. Tolonglah. Sampai kita terganggu. Tolonglah. Udah, aku nggak punya waktu, saya bilang. Aku kerjaanku banyak di sini. Terus aku kuliah. Kadang aku aja di rumah itu tidur, aku bilang. Nggak sempat. Kalau kita ngambil tanggung jawab, saya bilang sama agennya, itu berat loh, aku bilang. Ketika nasabah masuk sama kita harus bertanggung jawab. Sakit di cover, kita harus ikutin dia. Sementara itu aku nggak bisa, aku bilang. Udah Kak, nggak apa-apa. Kami nanti yang menghandle itu semua, katanya gitu. Terus bagaimana pendapat Tito yang sering kadang-kadang dia katakan bahwa nasabah itu bodoh, katanya gitu? Oh, itu kalau dibilang nasabah bodoh, sebenarnya itu bisa dapat ajab. Bisa dapat ajab itu agennya. Iya. Karena ibaratkan dia sudah melukai kita, kita ini udah terluka. Rugi ditaruhnya lagi asam. Iya, betul ya. Iya. Karena kan selalu dibilang itu sudah kenapa tidak membaca polis, katanya. Banyak yang mereka bilang bahwa kita bodoh karena kita nggak membaca polis dan udah tanda tangan gitu. Mau ngapain Kakak? Suntik baca. Ya gimana? Kalau kita dibilang bodoh, padahal nggak bodoh-bodoh amat lah kita lah ya. Nggak bodoh-bodoh amat lah. Nggak bodoh-bodoh amat lah, Pak. Kalau bisa disurvei. Ya, cuma kita bisa disurvei. Karena mereka bukan siapa-siapa, terus janji-janjinya janji-janji manis, terus kita juga kan didekatin terus ya, karena saya kan korban juga, saya korban itu 59 juta gitu. Jadi kita bukan bohong, dan ini bukan hoax, bukan bayaran juga, tapi kita hanya ingin tidak bertambah korban lagi. Ya. Jadi tidak benar mereka bilang kita bodoh ya. Apa? Ya, bentar. Oke, terus apa yang telah itu lakukanlah karena sudah mengetahui ternyata tidak kembali uang seperti yang dijanjikan, bahkan yang dijanjikan kan ada bunga investasi, tapi faktanya kan sepertinya kita sampai rugi tadi itu 53 juta. Apa yang telah itu lakukan untuk paling tidak untuk mendapatkan uang itu kembali? Ya. Ya.
setelah ke OJK, ternyata di OJK karena corona itu kan tidak bisa melalui tatap muka. Jadi ada linknya. Jadi saya ini sudah buat pengaduan ke OJK, tapi di OJK belum dibalas. Setelah itu saya coba ini lagi. Dalam hati saya positif, tenang dulu ya. Saya pengaduan ke prudensialnya langsung di tanggal 26 April 2021. Yeah. Terus saya ditelepon. Saya ceritakanlah semuanya kejadiannya. Ya kan? Kejadian saya dan orang tua saya. Terus dapatlah SMS pengaduan. Disuruh tunggu 20 hari. Yeah. 20 hari. Setelah itu 2 hari kemarin, 2 hari berarti ini tanggal 8, 7, tanggal 6. Yeah. Tanggal 6 kemarin dapatlah balasan dari prudensial. Saya bacakan aja ya. Jadi dia nggak hoax. Kadang-kadang kan agen-agen di sini kadang nanti nonton nih. Yeah. Dia bilang kan hoax. Yeah. Ini informasi Polis 8954 0306 antara nama Ibu Dearma Natalia Sihotang dan Polis nomor 59369099 atas nama Ibu Raspita Boru Tumorang. Oke. Isinya Ibu Dearma Natalia. Dibacakan aja. Ya. Ibu Dearma Natalia Sihotang yang terhormat, sehubungan dengan permintaan yang Ibu sampaikan melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengenai pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan pada polis Ibu nomor 89540306 dan polis Ibu Raspita BR Tumorang nomor 59369099, perkenankan kami memberikan penjelasan. Kami informasikan bahwa 1. Polis Ibu Dearma dan Ibu Raspita adalah ruling assurance account, yaitu asuransi jiwa seumur hidup yang dikaitkan dengan investasi, di mana premi yang telah dibayarkan dipergunakan untuk A. Membayar biaya perlindungan. B. Dialokasikan ke dana investasi dalam bentuk unit sesuai pilihan Ibu pada saat pengajuan polis. Yang kedua, sebelum polis diterbitkan, Ibu Dearma dan Ibu Raspita telah menandatangani surat pengajuan asuransi jiwa atau SPAJ dan ilustrasi. Yang di dalam ilustrasi tercantum mengenai manfaat asuransi, ilustrasi manfaat, pembentukan nilai tunai, dan meninggal. C. Biaya-biaya titik dan tenaga pemasar menyatakan telah menjelaskan kepada Ibu tidak ada di lapangan kenyataannya. Oke. Apabila Ibu Dearma dan Raspita tidak setuju dengan ketentuan yang tercantum pada polis, Ibu dapat mengajukan pembatalan polis selama masa pembelajaran polis tersebut berdasar untuk mengembalikan premi yang telah Ibu Dearma dan Raspita bayarkan. Sebagai referensi bersama ini kami lampirkan dan biaya asuransi dan administrasi pada polis Ibu Dearma dan Raspita. Semoga penjelasan ini dapat Ibu terima dengan baik dan terima kasih atas kerjasamanya yang telah terjalin selama ini. Hormat kami, Indah Customer and Sales Pro Service. Di sini kan berarti kan dia hanya mendengarkan seluruhnya. Ya. Agen. Sementara sebelum menghubungi agen, dia kan menghubungi kita, nasabah. Saya sudah bilang, bahkan agen dari orang tua saya itu saya. Ini dia.
Ibu tahu itu, Nih, waktu dulu tahu bahwa Ibu menjadi agennya, tahu? dia kan minta tolong, Pak. Saya tahu tapi tidak mengerti. Oh, oke. Dia kan minta tolong, Hmm. minta tolong. Ayolah Kak. Ngapain Kakak di Diagen sini? gitu ya. Ya, ngapain Kakak di sini? Ini ceritanya unik, Pak. Kalau di kasus saya ini, kita ini kan korban ini kasusnya kan berbeda-beda ini. Betul. Kalau menurut saya, kasus saya ini agak unik sedikit gitu kan. Saya masih ingat kalau si agen tidak mengakuin ini, Tuhanlah kawan dia untuk udahlah Kak, ngapain Kakak di sini? Kalau Kakak di sini jualan, katanya gitu. Kakak contoh ke luar negeri, katanya. Kakak, toko kan tutup. Kakak kan gak ada penghasilan, katanya. Ternyata sekarang agen saya itu, Pak, jualan minyak. Sebelum saya jumpai dia, nomor saya itu di blok. Di blok. Ya, saya nggak bisa hubungi dia. Jadi kota Medan ini kan kecil sih, Pak. Gampang aja untuk mencari orang kalau kita ada kemauan. Jadi saya jumpain dia di jualannya. Sebenarnya malu nggak itu kalau dia ingat omongan dia? Ayo Pak, jadi agent aja. Biar kaya raya. Enggak, saya bilang. Jadi agent aja. Ya, kawanku Pak, jadi agent udah bermobil. Udah beli rumah baru, katanya. Kan? Iya. Keunikan saya itu, Pak, walaupun saya sebentar lagi saya mungkin punya gelar S2 itu 2. S1. Terus nggak bisa. Apa ini harapannya Ibu? Ini kan sudah banyak yang menjadi korban. Harapannya Ibu untuk masyarakat lah, bagaimana biar nggak terjebak seperti Ibu jadi korban lagi gitu. Di sini perlu kita luruskan ya Pak ya. Asuransi itu tidak salah. Enggak. Asuransi itu penting. Bagus malah ya. Malah bagus. Konsep dari asuransi itu kan meminimalkan resiko, bukan menghilangkan ya. Meminimalkan resiko, ibarat kayak memindahkan. Pengalihan resiko ke pihak ketiga gitu ya. Ya, pengalihan. Tapi kita sadar dan kita harus mengerti. Taruhlah kita masyarakat ini, nasabah ini bodoh. Karena kita nggak akan baca ini. Jujur Pak, ini 10 tahun di rumah saya. Nggak baca. 10 tahun tidak pernah saya ini. Saya itu bertanya sama agen saya, ini ketika polis ini datang. Saya tanya sempat. Ini memang kembali 10 tahun. Ilustrasi. Terus ya, ilustrasi. Ini kan ada Kak, di tahun ke-10 uang Kakak 48.400.000. Kembali ya. Terus sampai dibilangnya penyakit 33 penyakit kritis bonus asuransi. Dua kata itu kan, tapi dibalik. Tapi pengertiannya itu kan sudah jauh berbeda 360 derajat. Nah, kalau dulu agennya umpamanya terus terang gitu terbuka, ada kemungkinan rugi sampai 50%, kira-kira Ibu ngambil nggak asuransinya? Jangankan 50%, Pak. Rugi 20.000 pun saya tidak mau. Iya. Terus bagaimana sakit hatinya Ibu yang rasakan yang sekarang ini gitu loh? Mungkin sekarang udah agak lega, Pak. Ya udahlah, mungkin ini jalan Tuhan gitu. Kalau pertama-tama meluap-luap nih. Sakit hati gitu ya. Mama saya, orang tua saya terakhir Pak, saya sakit bukan karena penyakit, karena memikirkan ini gitu. Kok terlalu lama sih saya sadarnya, orang tua saya pun sakit. Jadi sampai sekarang. Asuransi itu kan aturannya proteksi, kok malah bikin sakit ya? Asuransi itu sebenarnya proteksi yang dijual. Mungkin Bapak dan saya sependapat dengan ceritanya. Asuransi itu kan
melindungi ibu, proteksi ya. ya kan? Melindungi, mana tahu gimana. Gambarnya kan payung Apalagi itu ya, kakak payung. kerjanya di Gambarnya luar payung. lapangan. Ya, payung. Ya. Terus satu lagi, nanti lupa, lagi ingat. Nih, hanya dengan mendengarkan, kami dapat memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, serta mampu memberikan produk dan tingkat pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Apa yang saya harapkan itu? Nah, uang kembali. Uang kembali. Tatanya diambil. Sebenarnya, Pak. Hah? Dirampok. Dirampok. Satu, Pak. Sebenarnya, kalau dalam usaha dagang, sebenarnya. Inflasi ya? Halo, ya. Sebenarnya, kalaupun prudensial mengembalikan uang saya yang sudah saya bayarkan, dihitung dengan yang sudah saya ambil, kalau dalam usaha itu sudah rugi. Sebenarnya. Saya bisa balikkan. Coba prudensial kasih sama saya 400.000 aja sebulan. Saya kasih bunganya 20.000 aja. Itu udah paling kecil. Itu pasti. Hitam di atas putih saya berani. 20.000 dikali setahun itu 240.000 loh, Pak. Oke. Kira-kira di Medan itu banyak nggak sih korban? Oh, banyak. Banyak ya. Terus, ya, saya coba sharing, saya inilah ke grup saya, ke grup alumni. Ternyata mereka sudah jauh-jauh hari kena. Cuman pada prinsipnya, Pak, orang berada dan orang sibuk ini, nanti kalau Bapak perlu WhatsApp-nya, percaya dengan hukum tabur tuai. Oh ya, oke. Jadi apa ini sarannya lah bagi warga sekitar kita, bagi masyarakat Indonesia agar mereka tidak menjadi korban baru lagi? Kalau sarannya, ini sebenarnya harus sejalan. Saran kepada masyarakat dan kepada pemerintah. Masyarakat pasti akan terjadi lagi banyak kayak gini, Pak. Kalau ini tidak ikut peran serta masyarakat, peran serta pemerintah. Ya. Untuk membuat masyarakat itu, Pak. Ya. Kita kan masih manusia, Pak. Masyarakat itu manusia. Diiming-iming, nggak tahu saya pakai ilmu apa mereka. Karena udah latihan. Bisa aja mengikat orang gitu. Ya. Memang karena kadang-kadang kan itu kenal kita, keluarga kita, orang dekat kita, sehingga kita di awal kita sudah percaya, atau memang karena dibujuk terus kan tiap hari jadi bosan juga kan, akhirnya ya udahlah, daripada dirayu-rayu kita mengambil keputusan. Ternyata ibu rugi tadi 53 juta ya? Iya, 54. Saya 2 polis, rugi saya 59 juta, dan saya akan perjuangkan terus karena itu hasil dari keringat kita sendiri. Saya pribadi dukung orang Bapak lah. Iya, sama-sama lah Bu ya. Baik Bu, semoga berguna bagi masyarakat agar lebih hati-hati mengambil asuransi. Dan juga Ibu tetap semangat. Salam buat ibunya Boru Situmorang tadi ya. Salam buat ibunya dari Sintua Krisman Damanik di Jakarta. Oke ya, terima kasih ya. Oke, selamat malam.